Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah, di tangannya segala daya dan kekuatan, kepadanya seluruh harap dan pinta semua makhluk dialamatkan. Sungguh-sungguh kita bersyukur atas nikmat Islam, karunia iman, serta umur dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki. Kita memohon kepada Allah dan berusaha sungguh-sungguh agar sisa-sisa umur kita, jatah hidup yang Allah masih anugerahkan kepada kita, kita mampu pergunakan minimal pada dua hal. Yang pertama, kita pergunakan sisa-sisa umur ini untuk menobatkan segala khilaf, dosa dan kesalahan yang terlanjur kita lakukan di masa-masa yang silam. Yang kedua, kita pergunakan sisa umur jatah hidup yang Allah masih anugerahkan kepada kita untuk seoptimalnya di sebaran ruang dan waktu, seluruh tutur, sikap dan tingkah laku senantiasa terbingkai sebagai wujud ibadah kepadanya. Salam dan salawat semoga tercurah senantiasa kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah di atas sunnah suci beliau. Sebagai hamba dan khatib di kesempatan yang mulia ini, wajib hukumnya untuk mengajak kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa yang membuat kita sanggup melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, dan takwa yang membuat kita mampu menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini adalah waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat tepat untuk berkontemplasi di hari Jumat di bulan Ramadan, mencari tahu dan menjawab dengan jujur satu pertanyaan sederhana, tetapi kalau kita jujur menjawabnya dengan tuntas, maka akan menjadi terang benderang jalan bentangan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Apa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini? Marilah menjawabnya dengan jujur jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Betapa kematian saat ini terasa sangat dekat. Keluarga, kerabat handai tolan hampir setiap hari masuk di grup-grup WA kita pemberitahuan bahwa ada saudara kita, ada kerabat dan handai tolan yang hari ini telah mendahului kita, yang pasti suatu saat nama kita juga akan beredar di grup-grup WA untuk memberitahukan bahwa kita juga sudah berpulang. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merenung apa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini, dulu kita hanya cairan yang menjijikkan yang diproses di dalam rahim ibu. Lalu dengan kasih sayang Allah disempurnakan penciptaan,
dari air berubah menjadi darah, dari darah yang menggumpal menjadi daging lalu dibentuk sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah sempurna penciptaan, 9 bulan 10 hari bagi bayi laki-laki yang normal kita lahir dalam keadaan telanjang bulat, bau darah, tidak membawa apa-apa, bahkan tanpa nama. Lalu diproses dengan penuh kasih sayang, dari bayi menjadi anak-anak menjadi remaja, lalu menjadi tua, dewasa seperti saat ini. Pergantian waktu dan perputaran masa akan mengantar kita kepada satu titik yang pasti kita tidak bisa lari daripadanya. Suatu saat dan pasti kita akan didatangi sakaratul maut. Pernahkah kita membayangkan detik-detik di saat sakaratul maut datang menjemput, dikala dingin mulai menjalar di sekujur tubuh, di saat napas tinggal satu, lalu kemudian selesai, berhenti napas kita ditangisi, dimandikan, dikafani, disalatkan, diantar ke kuburan, dan dimasukkan di liang lahat. Hari pertama, kedua, ketiga, badan mulai menggelembung. 4 hari dan hari-hari berikutnya, daging-daging kita mulai diperebutkan oleh cacing-cacing tanah. Pada akhirnya kita tinggal tengkorak. Berakhirkah kehidupan setelah kita jadi tengkorak? Kematian bukan akhir segalanya, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Pernahkah terbayang, saudaraku kaum muslimin yang saya sangat cintai karena Allah, pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi di malam pertama kita di kuburan? Lalu, apakah hidup ini memang hanya sekedar antrian panjang menunggu mati? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mulai akil balik sampai sakaratul maut adalah interval waktu untuk kita beribadah kepada Allah. Dan semua yang kita miliki sejatinya di sarana dan fasilitas untuk beribadah kepada Allah, baik dalam pengabdian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam berbuat baik secara horizontal kepada sesama manusia. Sejatinya harta, pangkat, jabatan ini adalah sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Tetapi realitasnya kadangkala pangkat, harta, jabatan melalaikan kita dan menjadi asbab untuk kita bermaksiat kepada Allah. Lalu apa yang kita cari sesungguhnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Saya kira kalau tuntas kita merenung di bulan Ramadan di hari Jumat ini, ambillah waktu sesudah salat asar hari ini untuk membeningkan jiwa, mensucikan batin kita, lalu bertekadlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk pertama, kita sungguh-sungguh menobatkan segala khilaf dosa dan kesalahan masa lalu. Adakah di antara kita yang merasa tidak pernah berbuat dosa dan salah? Seluruhnya kita manusia biasa, pasti dihinggapi perasaan dosa dan kesalahan di masa lalu. Sebahagian dosa kita tidak sengaja atau khilaf, sebahagiannya malah kita rencanakan, sebahagian besar dosa-dosa itu malah kita rencanakan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan fasilitas ini hadirkan. Marilah kita nikmati sujud-sujud panjang di sepertiga malam yang terakhir. Mari kita menikmati rintihan yang keluar dari sanubari kita kepada Allah untuk memohon ampun, agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Di satu sisi, Ramadan hadir untuk meleburkan dosa dan kesalahan itu. Dan pada sisi yang lain,
juga di bulan Ramadan. Berkesempatan kita untuk meraih sebegah celupan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bening jiwa kita setelah selesai Ramadan, kita melakoni sisa-sisa umur yang masih kita miliki dengan keinginan untuk selalu berbuat baik. Tidak ada lagi dendam, dengki, dan iri hati. Seluruh yang kita miliki menjadi sarana, alat bantu kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Alangkah indahnya kalau masing-masing amanah negara yang diamanahkan kepada kita, kita bertekad, di sinilah saya berbuat baik, di sinilah saya bisa bermanfaat terhadap sesama manusia. Yang guru melakukan profesi guru dengan tekad, di sinilah saya bisa bermanfaat. Yang polisi menjaga keamanan, ketertiban, melindungi masyarakat dengan ibadah, sinilah saya bisa bermanfaat kepada sama masyarakat. Para penegak hukum mengambil peran, disinilah saya bisa bermanfaat terhadap masyarakat, memberikan keadilan dan membela kebenaran, memberantas kebatilan. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bening jiwa kita, dan alangkah indahnya kalau juga ini kita biasakan di bulan Ramadan, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba jiwa yang senantiasa berzikir, hati yang khusyuk, hati yang senantiasa, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan jiwa-jiwa yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya, dalam ibadah. Kemudian kita beraktivitas, menyempurnakan ikhtiar kita, dan apapun yang terjadi, sikap dan penerimaan kita, faiza asamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita sebagai seorang muslim hanya dua. Yang pertama, perbaiki niat bahwa hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah, bahwa semua yang kita miliki hanya sarana dan fasilitas ibadah kepadanya. Jangan sebaliknya menjadi sarana dan kesempatan untuk membanggakan diri, menyombongkan, dan menzalimi orang lain. Lalu kewajiban kita berikhtiar yang sungguh-sungguh. Optimalkan ikhtiar, kerahkan seluruh potensi untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Selebihnya kita baik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan satu penerimaan bahwa inilah yang terbaik menurut ilmunya Allah buat saya hari ini. Apapun keputusannya setelah berangkat dari niat yang baik dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa iza antakrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuna syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu sangat tidak suka, yang kamu benci, yang kamu tidak ingin dengannya, itulah yang terbaik menurut ilmunya Allah. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sangat harapkan, yang kamu damba-dambakan, itu tidak baik menurut ilmunya Allah. Wallahu ya'lam. Allah mengunci, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Oleh karenanya jangan kita mengintervensi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita perbaiki niat, maksimalkan keikhtiar, selebihnya kita terima dengan satu penerimaan. Inilah yang terbaik menurut ilmunya Allah buat kita, dan besok kembali kita dengan niat yang baik, ikhtiar yang sungguh-sungguh melakoni aktivitas kehidupan. Inilah yang menghiasi hati dan jiwa seorang mukmin, sehingga pangkat dan jabatan tidak mempesona, harta dan ilmu tidak membuat dia sombong. Semuanya menjadi sarana dan fasilitas ibadah kepada Allah. Saatnya datang kontrak kehidupan, datang panggilan dari Allah untuk jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tidak terombang-ambing oleh dahsyatnya kehidupan, yang tidak lalai oleh harta, pangkat, dan jabatan. Irji'i ila rabb, kembalilah kepada Tuhan. Saatnya untuk pulang. Radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Lalu si hamba
menghembuskan napas terakhir dengan mendahulukan kalimat la ilaha illallah. Inilah manusia yang sukses. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.